Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Mari berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Kita coba sekali lagi. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Terima kasih.
yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga tahun liturgi C dengan tema Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki dan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap perintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kur dari lingkungan Santa Barbara, tata laksana dari lingkungan Santo Yosef. Kita nyanyikan lagu pembuka, Angkatkanlah Kepalamu, dari Mada Bakti nomor 326.
Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, intensi misa kita petang hari ini, kita mendoakan para Dewan dalam Kongregasi SCY, Romo Provinsial dan Dewan Penasihatnya yang hari-hari ini mengadakan pertemuan untuk melihat kembali perjalanan dari kongregasi dan membuat perencanaan-perencanaan ke depan supaya lebih dapat menjawab kebutuhan zaman dan terlebih lagi supaya dapat berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Juga selamat datang kepada teman-teman, saudara-saudari pesiarah dari Bandung. Terima kasih sudah mampir di Paroki Santo Fransiskus de Sales. Semoga perjalanan pesiarahan sungguh berkenan pada Tuhan dan mendapatkan berkat serta karunia yang dibutuhkan untuk masing-masing kita. Hari ini kita pada petang hari ini bersama seluruh gereja sudah sampai pada Minggu Advent yang ketiga. Penandanya jelas, lilinnya yang dinyalakan yang ketiga warnanya pink. Baju Romo juga pink. Itu tanda kegembiraan, sukacita. Mengapa? Ya tentu kalau kita sedang menantikan sesuatu dan waktunya semakin dekat, tentu kita akan gembira. Juga kalau kita sedang mempunyai harapan tertentu dan kita dengar bahwa harapan itu tinggal sedikit lagi akan terjadi, maka kita juga sangat bersukacita. Bahkan juga bersemangat dalam penantian itu dan juga menyiapkan diri untuk terjadinya apa yang kita harapkan. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Sadar akan kelemahan, kelalaian dan dosa kita, marilah agar kita semua pantas dalam perayaan ini memohon belas kasih dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami,
berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi.
Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semua bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya
untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat sore. Sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Di dalam Injil digambarkan bahwa sebetulnya orang-orang Yahudi sejak Perjanjian Lama, juga kita ketahui dari kitab hukum Taurat, mulai dari kitab Kejadian dan Keluaran dan seterusnya, bagaimana bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan di dalam pesarahan kehidupan mereka sebagai bangsa dan juga sebagai negara, tapi juga pribadi lepas pribadi. Tuhan selalu mendampingi mereka dan menuntun mereka kepada tanah terjanji, dan juga masih juga menjanjikan akan datangnya Mesias. Maka sampai di zaman Yohanes pun mereka yang percaya itu selalu menantikan kedatangan Mesias itu. Di tengah-tengah kerinduan dan penantian itu, mereka mendengar berita bahwa Yohanes yang adalah seorang nabi besar berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Berilah dirimu bertobat dan berilah dirimu dibaptis untuk pertobatan itu. Itu yang diserukan oleh Yohanes, dan ditambahkannya, mengapa demikian? Karena kerajaan Allah sudah dekat atau Allah sudah akan datang. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti Romo katakan di awal dalam kata pengantar, kalau kita merindukan seseorang atau sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, kita menciptakan sesuatu dan dikatakan bahwa hampir akan terwujud, pasti kita bergembira. Pasti kita juga menyiapkan segala sesuatu, apa yang perlu disiapkan untuk hari pada harinya itu, hari yang akan terjadi itu. Begitulah situasinya dalam Injil tadi. Orang-orang mendengar tentang Yohanes itu yang mewartakan tentang kedatangan Mesias itu. Maka karena penuh sukacita, penuh kegembiraan, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan agar nanti kami semua layak untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Santo Yohanes memberikan jawaban yang sangat sederhana, yang tidak sulit kita mengerti tadi. Dia mengatakan, ya, kalau kamu mempunyai sehelai dua helai pakaian, hendaklah kamu membaginya kepada orang yang tidak punya. Juga mengenai makanan, kamu juga mesti membagi kepada yang lapar, yang tidak memiliki. Santo Yohanes menunjuk kepada kita bahwa juga di zaman sekarang ini keprihatinan adalah bagaimana kita membagi kebutuhan pokok kita supaya kita bisa hidup layak, yaitu tentang sandang, pangan, dan papan. Itulah yang terus-menerus hari demi hari kita perjuangkan. Dan semoga dengan kesadaran berbagi, dengan kemurahan hati, tidak ada yang berkekurangan. Semuanya bisa tercukupi kebutuhan pokoknya. Tapi ternyata tidak hanya itu. Dalam segala kegiatan, dalam segala usaha,
Juga kita diingatkan melalui para pemungut cukai yang bertanya, apa yang perlu kami lakukan? Yohanes mengatakan dengan tegas, ya kamu jangan memungut lebih daripada yang sudah ditetapkan. Memang Bapak Ibu, seorang pemungut cukai atau pemungut pajak pada zaman Yesus, mereka itu bekerja kepada bangsa Romawi, mereka ditugaskan untuk menarik pajak, tapi modelnya kan bukan pegawai negeri, bukan makan gaji, tetapi mereka harus setoran, dan oleh karena itulah mereka juga ditargetkan harus setor berapa setiap bulannya. Selebihnya mereka yang menentukan. Jadi ya bisa saja mereka seenaknya saja. Mau berapapun mereka menaikkan atau membesarkan pajak, itu orang Romawi tidak peduli. Pokoknya mereka harus setor sekian. Bapak Ibu, saudara-saudari, maka kalau pajak itu misalnya 1%, ya Santo Yohanes mengatakan ya jangan dibuat menjadi terlalu tinggi, menjadi 10% dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang terjadi. Dan memang ketika kita ingat cerita pemungut cukai Matius itu yang berjumpa dengan Yesus, memang terjadi itu perubahan, pembaruan hidup. Ketika Matius pemungut cukai itu, si Sakeus itu ketemu dengan Yesus dan Yesus mampir di rumahnya, betapa dia menyadari bahwa selama ini dia tidak seperti yang diharapkan Yesus. Maka dia mengatakan, Yesus, separuh dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Maka itulah bentuk transformasi dalam kehidupan Matius. Bahkan dia bilang kalau ada yang kurugikan akan kuganti 4 kali lipat. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa kayanya Matius itu hasil dari markup pajak mungkin yang dia lakukan. Dan yang lain masih ada lagi di tengah kehidupan kita ini, banyak komunitas kelompok. Juga ada para prajurit dikatakan. Kalau sekarang mungkin TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara barangkali ya. Atau juga mungkin Satpol PP bisa juga, yang punya kewenangan atau diberi kewenangan lah untuk menjaga keamanan, untuk menjamin keamanan bagi warga negara dan lain sebagainya, menjaga ketertiban. Dan mereka itu semua digaji, makan gaji. Maka Santo Yohanes tadi mengatakan, ya kamu jangan, ya karena mungkin sekali bahwa mereka diberi senjata, diberi juga kewenangan, maka bisa saja mereka menggunakan kekuatan yang mereka punya itu untuk merampas, merampok, atau melakukan kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat. Demi apa? Barangkali demi cien juga ya, menambah income mereka. Karena kita dulu juga mendengar bahwa gaji mereka itu ya tidak seberapa, tidak banyak juga. Maka kebutuhan juga banyak barangkali, ya bisa jadi bahwa tergoda juga untuk itu. Maka Santo Yohanes mengatakan, ya kamu jangan memeras orang, jangan juga merampok, jangan juga membuat kekerasan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu itu. Itulah yang menjadi tantangan mereka pada waktu itu. Kalau kita mau panjangkan situasi keadaan kita zaman sekarang ini ya adanya banyak kepala negara, pimpinan negara di daerah maupun di pusat, juga ada kelompok-kelompok partai dan lain sebagainya yang mempunyai peran di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini dalam kancah politik untuk yaitu mencari jalan supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang damai sejahtera, bisa masyarakatnya berbahagia, yaitu memperjuangkan kebaikan bersama dan kepentingan umum. Maka mungkin Yohanes akan mengatakan, ya cobalah kalau kamu berpolitik itu menyadari bahwa yang diperjuangkan itu adalah
kebaikan bersama, bukan hanya sekedar kelompok tertentu atau suku tertentu atau partai tertentu saja atau sebagian orang, tetapi seluruh bagian dari bangsa dan negara ini mesti diperhitungkan dan dikedepankan menjadi kepentingannya. Mungkin masih ada lagi, mungkin sekarang ini kan ada hakim, ada jaksa, dan lain sebagainya. Mungkin saya kira Yohanes akan mengatakan, ya kamu harus berjuang untuk keadilan. Bukan demikian ngapusi, membuat fakta-fakta itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saya kira Yohanes pasti akan mengatakan itu. Orang harus berjuang untuk kebenaran, keadilan. Juga mungkin yang berkecimpung di dunia media, entah media cetak, tertulis, melalui internet dan sebagainya, seharusnya kan menyuarakan kebenaran. Tapi kan sekarang ini kita tidak ngerti yang mana yang benar. Banyak sekali berita bohong, berita yang tipu-tipu. Nah, Yohanes pasti akan mengatakan itu. Sadarlah tugas perutusanmu sebagai orang yang memberitakan sesuatu itu adalah memberitakan kebenaran, bukan menyebarkan kebohongan demi uang. Orang menyebarkan kebohongan tapi dibayar, dan dibayar itu tidak benar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira kalau kita juga sekarang ini menantikan kedatangan Tuhan, pertanyaan yang diajukan orang banyak itu apa yang harus kami buat, mestinya itu juga menjadi pertanyaan kita. Dan jawaban Yohanes itu mestinya menjadi pegangan kita juga. Bukan hanya kelompok luas, Romo juga berani mengatakan, ya kita juga harus bertanya, kalau sebagai pribadi apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudari, tentu sebagai pribadi kita harus bertanya pada hati nurani kita masing-masing. Kita sendiri yang bisa jawab apa yang perlu kita perbaiki, kita benahi dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi, juga dalam keluarga, dalam hubungan relasi kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan suami istri, dan juga kita sebagai saudara satu dengan yang lain. Semoga kita semua dengan ini terinspirasi bahwa kita membangun niat baik kita di masa Advent ini untuk melakukan satu kebaikan yang menggambarkan dan mencerminkan bahwa kita memang sejak dari semula sebetulnya baik adanya. Dan kita harus kembali menjernihkan identitas kita itu sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara dan saudari, Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa menghendaki kegembiraan kita di tengah kehadiran Tuhan kita Yesus Putranya. Maka marilah kita bersama-sama mendengarkan kiranya dan menyampaikan doa-doa permohonan kita.
bagi gereja dan para pejabat di dalamnya. Ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih para gembala gereja, sehingga mereka tetap setia dalam mendampingi penziarahan umat menuju kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah mereka agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakat. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, seturut kehendak-Mu. Mulai dari keluarga kami, komunitas, dan lingkungan kami sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka dengan sinar cahaya-Mu. Semoga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kebimbangan, serta membuat tabah saat menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu yang demikian agung kepada kami. Karena oleh kasih-Mu, kami Kau semangati dan Kau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, bimbing dan berkatilah pula Romo Pater Provinsial kami SY dan Dewannya yang hari-hari ini mengadakan dikresi bersama. Semoga dengan bimbingan Roh-Mu mereka semua mendapatkan kegembiraan sukacita tentang apa yang sudah boleh mereka lakukan, kerjakan dalam mendampingi para Romo Frater Bruder dan juga dalam karya-karya yang lebih luas. Dan berilah mereka supaya dapat merencanakan ke depan sesuatu yang terbaik untuk kebersamaan dan juga kemajuan kongregasi serta pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sezaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kesombongan kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung oleh Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita mendoakan doa tahun Ardas Keuskupan kita yang ketiga, tahun Komunitas Basis Gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik, benar, adil, dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Ignatius Putra Kurniawan, putra dari Valentinus Edi Cahyono dan Cecilia Rohasi Kismiati dari lingkungan Santo Beda, Paroki Santo Yosep Palembang, dengan Veronica Vina, putri dari Yohanes Kaspuri dan Elizabeth Reni, warga lingkungan Santa Maria, Paroki San Prades. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Paroki Santo Yosep, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Kasimirus Hermanus Ture, putra dari Yosep Dange dan Tresia Itu, dari Stasi Nirmala, Paroki Santo Yosep, Laja Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan Maria Goretti Galuh Setiawati, putri dari almarhum Yohanes Subardi dan Magdalena Rubiati, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 5 Januari di Paroki San Prades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Panitia Natal. Yang pertama, hari Minggu tanggal 15 Desember, setelah misa, dilaksanakan kerja bakti membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Silahkan lingkungan bisa mengkoordinir warganya, PIC Rio Setiawan. Yang kedua, mulai hari Selasa
tanggal 17 Desember di sore hari, panitia akan mempersiapkan dekorasi, pembuatan gua Natal, pohon Natal, dan persiapan Natal lainnya. Yang ketiga, seksi liturgi melaksanakan gladi bersih untuk petugas liturgi misa Natal dengan jadwal berikut. Misa malam Natal yang pertama, hari Rabu, tanggal 18 Desember, mulai pukul 6 sore. Misa malam Natal yang kedua, hari Kamis, tanggal 19 Desember, mulai pukul 6 sore. Misa Natal pagi, hari Jumat, tanggal 20 Desember, mulai pukul 6 sore. Yang mengikuti gladi bersih adalah Misdinar, perwakilan dari Prodiakon, perwakilan dari KOR, yaitu dirigen dan organis, perwakilan dari petugas tata laksana, petugas-petugas khusus yang telah ditunjuk, perwakilan dari tim Komsos. Gladi akan dipandu oleh tim liturgi dari panitia PIC Siska. Yang keempat, seksi keamanan melaksanakan jaga malam mulai pukul 7 malam sampai dengan selesai dengan jadwal. Hari Sabtu, tanggal 21 Desember dari wilayah Yohanes dan Markus. Hari Minggu, tanggal 22 Desember dari wilayah Matius. Hari Senin, tanggal 23 Desember dari wilayah Lukas. Yang kelima, seksi acara bersama komunitas OTD akan merayakan Natal bersama pada hari Minggu, tanggal 29 Desember setelah misa di Balai Paroki. PIC, Margareta dan Bapak Kundaru. Yang keenam, seksi acara bersama Biak, Remaka, dan OMK akan merayakan Natal bersama pada hari Minggu, tanggal 5 Januari, setelah misa di Balai Paroki. PIC, Margareta, pendamping Biak, pengurus Remaka, dan pengurus OMK. Semua umat diajak untuk ambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di atas. Ketiga, pada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan agar apa yang menjadi niat-niat baik kita dalam bimbingan dan kasih Allah dapat kita lakukan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dan semua yang melayani dalam liturgi pada petang hari ini. Semoga pelayanan dan persembahan diri kita berkenan kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak semua bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Thank you.